Saya jamin nggak bakal ngomongin orang udah. Paham ya? Nah itu caranya sampai begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jaga diri jangan sampai ngomongin orang. Habaib para zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus sahibul majlis Ki Haji Said Joban, kita punya sahabat wa ikhwanuh wa ahlu kulluh yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Majlisnya diberkahi oleh Allah, majlisnya diberikan kemuliaan oleh Allah, dan mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga tidak lupa kepada segenap panitia yang bekerja keras, dan juga muslimin muslimat yang hadir maupun yang belum bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan yang punya hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh yang terbaik, yang belum punya anak mendapat anak-anak yang baik, yang sudah memiliki anak mudah-mudahan menjadi anak-anak terbaik yang bisa menjadi jembatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, begitu banyak nasihat demi nasihat yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, yang insya Allah mudah-mudahan nasihat-nasihat itu membawa semangat kita untuk cinta kepada Allah dan Rasul, cinta terhadap perjuangan, istiqomah di dalam perjuangan, dan senantiasa kita cinta apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan adalah bulan umatnya. Nah, Rajab dipilih menjadi bulannya Allah. Kenapa? Dari berbagai macam bulan yang ada 12 bulan, kenapa Rajab yang dipilih? Maka jawabannya adalah apa? Karena dalam bulan Rajab ada pertemuan antara Allah dengan baginda Nabi Muhammad. Di bulan Rajab pertemuan antara Khalik dengan makhluk. Di bulan Rajab pertemuan antara kekasih dengan sang kekasih, dengan adanya Isra wal Mi'raj, sehingga bulan itu menjadi bulan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keagungan, dan termasuk min ashhuril hurum. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan, gak kurang gak lebih, Masehi ataupun daripada Hijriyah, Samsiyah ataupun Qamariyah, semua jumlahnya 12 bulan, gak kurang gak lebih, dan tidak ada yang sanggup untuk menambah atau mengurangi. Kenapa? Fi kitabillah, sudah menjadi ketetapan Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada satu tangan yang dapat merubahnya. Kapan Allah menetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, hanya ada 12 bulan yang berlaku. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan agung, 4 bulan mulia, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Baik, dalam bulan Rajab terjadi Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj itu malam paling agung, paling mulia bagi Rasulullah, bukan bagi kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama, afdhal laila inda nabiyuna Muhammad ibni Abdillah laila Isra wal Mi'raj, wa afdhal laila inda ummatihi laila wulida sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik malam untuk Rasulullah malam pertemuan dengan Allah, malam Isra wal Mi'raj. Dan sebaik-baik malam untuk umatnya adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Singkat cerita, gak usah panjang-panjang. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril sudah mendampingi dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Malaikat Jibril melepaskan Nabi. Wahai Rasul, lanjutkan perjalananmu seorang diri. Nabi tanya, wahai Jibril, kau temani aku dari dunia sampai tempat ini, kau lepaskan aku, ada apa? Kemudian Malaikat Jibril bilang, SOP-nya sampai sini, protapnya sampai sini, tugasnya cuma sampai sini. Kalau saya melangkah satu langkah, saya akan binasa dengan cahaya Allah. Marhaba. Rasulullah melanjutkan perjalanan. Ketika Rasulullah ingin melangkah satu langkah, Malaikat Jibril tetap titip pesan, titip pesan kepada Allah. Give ya Muhammad, tunggu dulu wahai Rasul, saya titip pesan buat Allah. Ada satu permohonan saya.
mintakan kepada Allah supaya Allah ijabah. Apa itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, mintakan kepada Allah supaya Allah izinkan aku untuk menggelar sayapku ini di atas jembatan Shiratal Mustaqim, supaya bisa menjadi alas karpet merah umatmu melintasi sirat, supaya mereka selamat masuk ke dalam surga. Pesan ini disampaikan oleh Allah, disampaikan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai Rasul, aku izinkan Jibril sayapnya menjadi alas umatmu. Ini bukan sayap sembarang malaikat, tapi Sayyidul Malah, rajanya malaikat. Itu yang pertama. Dan ini malaikat Jibril, sayapnya rela menjadi alas. Sirat itu 500 tahun perjalanan, di bawahnya api neraka. Yang menyelamatkan kita amal-amal yang baik, itu yang bisa menyelamatin kita. Kalau kita hidup amal kita amal-amal yang buruk, amal baiknya sedikit, Masya Allah, itu bisa tergelincir di sirat. Akhirnya apa? Masuk ke dalam neraka. Belum nyampe neraka baru tergelincir saja udah bisa jadi sate taichan ente. Apalagi sampai bawah, waduh, jadi ayam geprek bensu. Paham ya? Di bawah neraka malaikat Jibril menyiapkan sayapnya menjadi karpet merah khusus untuk orang-orang VVIP. Jalan khusus, kalau udah lewat situ, lewat di atas sayapnya malaikat Jibril, ini orang-orang terbaik, orang-orang pasti selamat masuk surga. Allah bilang, saya izinkan malaikat Jibril keinginannya saya wujudkan dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Sekarang pertanyaannya, tolong jawab yang kompak nih. Pengen nggak menjadi orang terpilih yang bisa berjalan di atas sayapnya malaikat Jibril? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Siap jalanin 2 syarat? Betul. Perhatikan 2 syarat ini. Apa yang pertama? Liman ahabbaka, bagi orang-orang yang totalitas mencintai engkau wahai Muhammad. Sekarang introspeksi diri, udah totalitas belum cinta sama Nabi? Kalau belum, perbaikin. Orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan itu adalah orang-orang yang totalitas mencintai Sayyiduna Muhammad. Orang zaman sekarang cuma bicara doang. Kalau ditanya, saya yakin serempak semua jawab cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi? Cinta, saya yakin. Tapi buktinya nggak ada, saudara. Bicara cinta sama Nabi, ngomong cinta sama Nabi, tapi jarang sholawat sama Nabi. Ngomong cinta sama Rasul, tapi nggak pernah baca Quran, mujizat Nabi Muhammad. Ngomong cinta sama Nabi Muhammad, tapi lebih ngefans sama artis Korea Kim Jong Un, Taehyung, Jongkok. Saya heran, Jongkok gak pegel tuh orang. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Masya Allah. Di HP anak-anak kita terkadang, anak-anak muda sekarang lebih banyak apa? Lagu barat dan juga lagu-lagu Korea. Mana gosidahnya yang memuji Sayyiduna Muhammad? Katanya cinta sama Rasulullah. Mereka merasa terhibur, mereka merasa senang, betah kalau dengerin musik-musik daripada musik barat, musik Korea. Tapi mereka merasa risih mendengar sholawat. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Katanya cinta sama Nabi Muhammad. Mana perjuangannya? Orang yang cinta sama Nabi, yang mereka akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Yang kedua, liman nasaraka, bagi orang-orang yang membela engkau wahai Muhammad. Para ulama mengatakan, ai liman amila bi syariatih. Siapa orang-orang yang membela Nabi? Orang-orang yang menjalankan, yang menegakkan syariat baginda Nabi Muhammad. Jadi syaratnya cuma 2. Yang pertama, cinta sama Rasul. Yang kedua, menjalankan syariat Nabi. Kalau pengen mendapatkan daripada fasilitas ini nanti dia yaumul qiyamah. Cinta sama Nabi Muhammad, cintai apa yang dicintai sama Nabi. Nabi cinta sama ulama, cintain para ulama. Nabi cinta sama tempat-tempat mulia, cintain tempat-tempat mulia. Rasulullah itu ketika Isra di Masjidil Aqsa itu banyak tabarruk. Malaikat Jibril cerita, di sini tempat Musa munajat, di sini tempat Ibrahim munajat, di sini tempat Isa munajat, begini. Itu Rasulullah tabarruk di situ. Ibadah di tempat itu munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para kiai-kiai kita, ajengan-ajengan kita ngajarin kalau sowan ke tempat para ulama, tabarruk, ambil berkah, minta air, minta doa. Kadang kita diajak ke tempat tapak tilas. Di sini loh tempatnya kiai ini munajat, di sini tempat kiai ini baca Quran, di sini tempat kiai ini bertasbih kepada Allah 10.000 kali. Kita diajak untuk tapak tilas, mengingatkan kita dengan mereka orang-orang soleh supaya kita bisa ittiba alaihim, mengikuti mereka. Paham? Maka oleh sebab itu, ayo yang cinta sama Rasul dan cintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Kemudian menegakkan syariat Nabi Muhammad.
Gak usah jauh-jauh, gak usah yang lain-lain dulu deh. Yang paling penting Isra Mi'raj, bawa pulang apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya apa? Sekarang saya tanya kepada antum semua, misal bapak atau ibu jalan-jalan ke luar negeri. Nih yang di rumah yang gak ikut ngapain nih? Nitip apa? Nitip apa? Nitip oleh-oleh. Oleh-oleh dibawain sama ibu, oleh-oleh dibawain sama bapak, dikasih sama anak, sama istri atau sama suami. Nih pak, oleh-olehnya, nih bu, oleh-olehnya. Kemudian ibu sama bapak yang udah dibawain oleh-oleh jauh-jauh bilangnya begini, udah taruh aja di atas meja, disentuh enggak, dilihat enggak, dipegang enggak. Kira-kira bagaimana perasaannya? Kecewa enggak? Sedih enggak? Marah enggak? Masya Allah. Begitu juga Nabi perjalanannya lebih jauh dari perjalanan yang kita lalui. Pulang bawa oleh-oleh, umatnya ninggalin sholat, umatnya nggak mau sholat. Anda mau bangun 1000 masjid, Anda mau sedekah triliunan lagi, kalau Anda meninggalkan sholat, semua tidak dihitung sama Allah Ta'ala ibadah. Nabi yang bilang. Malaikat Jibril bilang sama Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, orang-orang yang meninggalkan sholat, maka puasanya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, amalan-amalan ibadahnya semua tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Selain itu juga, ini hadis-hadis ini ada di dalam kitab Arba' Rasail. Ini kitab membahas tentang masalah sholat. Dalam kitab di situ hadis-hadisnya luar biasa. Gak cuman di situ, sampai orang yang ninggalin sholat, Anda mau ibadah model apa lagi? Haji jangan tiap tahun, tiap hari kalau perlu. Haji itu kan tetap tiap tahun, bulan Dzulhijjah. Mungkin Anda lagi rajin pengen haji tiap hari lagi, misal. Tapi kalau Anda ninggalin sholat, gak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang ninggalin sholat, mereka haram masuk ke dalam sorga. Bahkan rahmat dan syafaat pun diharamkan buat dia. Orang yang ninggalin sholat gak bakal ditolong sama Nabi, gak bakal dikasih syafaat. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa kata Nabi? Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat, maka di keningnya ada tulisan hadza kharijun min rahmatillah fa ana bari'u minhu. Orang ini terlepas dari rahmat Allah, haram dapat rahmat Allah. Fa ana bari'u minhu, aku lepas tangan dari dia. Dia bukan tanggung jawab saya, dia bukan umat saya, dia juga haram dapat syafaat saya. Kunci surga cuma 2, rahmat dan syafaat. Kita ibadah itu hanya umpan, target kita rahmat dan syafaat. Sebagaimana diceritakan ada seorang hamba ibadah 500 tahun. Kemudian Allah bilang, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Kemudian orang ini apa? Komplain, ya Rabb, saya pengen masuk surga karena kerja keras saya nggak mau karena rahmat. 500 tahun saya ibadah nggak pernah maksiat, saya pengen masuk surga karena itu. Apa kata Allah? Baik, ibadahmu selama 500 tahun ditaruh di satu timbangan, nikmat matamu satu aku timbang, maka lebih berat nikmat dari Allah. Artinya 500 tahun ibadah tidak bisa menebus satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak terhitung jumlahnya. Sehingga kita ibadah itu tujuannya untuk mencari rahmat dan syafaat. Tapi kalau orang ini ninggalin sholat, Masya Allah, rahmatnya haram, syafaatnya haram. Bahkan apa? Allah tulis namanya di pintu neraka. Artinya orang yang ninggalin sholat berarti udah booking seat di neraka. Udah booking tempat di neraka. Na'udzubillahi min. Dan juga dalam hadis yang lain juga, apa kata Nabi? Orang yang ninggalin sholat, dia tidak termasuk umat saya, dan dia bukan termasuk tanggung jawab saya. Nabi bilang dalam hadis yang lain, syafaati di ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu buat orang-orang yang dosa besar dari umatku. Anda judi, Anda mabok, Anda bunuh orang, Anda ini, Anda itu, Anda masih punya potensi ditolong sama Allah, ditolong sama Rasulullah, dikasih syafaat, masih ada potensi. Tapi kalau Anda meninggalkan sholat, Anda tidak mendapatkan syafaat, gak ditolong sama Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min. Sholat jangan tinggal apapun kondisinya. Sampai-sampai syariat mengajarkan apa? Anda kalau nggak bisa sholat diri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, pakai mata. Nggak bisa pakai mata, pakai isyarat. Udah nggak bisa juga, sholatin, selesai. Betul apa enggak? Sampai seperti itu supaya nggak ninggalin sholat, saudara. Nabi suci, Nabi bersih, Nabi orang pilihan. Surga haram bagi siapapun dimasuki sebelum Nabi Muhammad. Rasul saja masih sholat sampai kakinya bengkak. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, ngerti ilmu agama? Enggak. Apalagi malaikat? Apalagi? Gak ada malaikat dagang sate, gak ada.
Kita ini bukan siapa-siapa. Jangan sombong nggak mau sholat. Ini dapat perintah sholat bukan terus Allah Ta'ala kirim malaikat Jibril saja menyampaikan wahyu. Enggak, dipanggil langsung. Artinya amrun muhim, perkara yang penting, saudara. Paham nggak? Kadang perkara yang penting itu orangnya dipanggil empat mata. Itu disampaikan, itu perkara yang penting. Maka begitulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat. Jangan ngaku umat Nabi, jangan ngaku pengen dapat syafaat Nabi, jangan ngaku oh Nabi pasti tolong saya. Nggak mungkin kalau kamu masih meninggalkan sholat. Bahkan masalah sholat nggak bisa main-main. Anda tinggalin, wajib godok. Tuh masalah sholat. Puasa ditinggalin, kita wajib godok puasa. Kalau mampu nggak mampu bisa fidyah, bayar pakai beras. Tapi masalah sholat nggak bisa. Nggak bisa. Inti ninggalin sholat, mau dibayar pakai beras, enak aja. Mau bayar beras ke siapa? Gak bisa, harus diganti dengan sholat juga. Maka oleh sebab itu hati. Dari semua perkara ibadah, sholat, haji, puasa dan sebagainya, ada lagi yang teramat penting. Apa? Cari ilmu. Ente sholat gak punya ilmu, percuma, gak diterima. Ente puasa gak punya ilmu, percuma juga gak diterima. Maka ilmu itu bisa menjadi lebih penting lagi daripada sholat. Kenapa? Karena sholat bisa diterima kalau ada ilmunya. Kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhum mardudatun. Orang yang ibadah tanpa dilandasi ilmu, maka apa? Ibadahnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Paham? Hati. Beb, ada teman saya, Beb, STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Ini nggak sinkron, ini nggak masuk akal dan ini nggak bisa dibenarkan. Nggak ada orang kalau sholatnya rajin, pasti maksiatnya akan ditinggal. Tapi teman saya begitu, Beb. Kenyataan itu fakta. Teman saya pagi sholat, malam judi. Sholat sama maksiat, masya Allah, istiqomahnya bareng, Beb. Bagaimana? Nah, berarti permasalahannya sholatnya pasti masalah, karena janji Allah nggak begitu. Janji Allah itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat akan dijaga oleh Allah dari kekejian dan kemungkaran. Maknanya orang yang sholatnya bagus, sholatnya rajin, sholatnya benar, sholatnya sah, maka dijaga orang itu dari maksiat, dicabut dalam dirinya keinginan-keinginan bermaksiat. Itu orang pasti akan lebih istiqomah kalau misalnya sholatnya baik. Beb, saya baru hijrah, Beb. Apa langkah pertama saya? Sholat. Bagusin sholatnya, ilmunya tentang masalah sholat. Paham? Maka sebab itu adanya majlis daripada Manhajus Shalihin ini untuk apa? Untuk memintarkan anak bangsa, memintarkan umat supaya ibadahnya semua sampai kepada Allah. Hati-hati, kalau kita main asal ibadah, nggak punya ilmu, ditolak, cuma dapat capek. Contoh, saya dulu waktu itu pernah jalan-jalan ke Jember. Ada satu gunung. Ini gunung isinya orang Madura semua nih. Orang Madura kadang-kadang kan suka nguasain. Tapi bagus, dia tinggal di situ, ya. Ini isinya orang Madura yang tinggal di gunung itu. Nih kita naik ke rumah teman saya di atas gunung. Naik ke atas itu mesti 3 kali naik angkot. Naik sekali kita capek. Pertama naik motor dulu, ojek. Orang Madura di situ, mereka itu punya adat istiadat. Apa adat istiadatnya? Setiap rumah pasti punya langgar atau punya musolah pribadi yang dibangun sama dia di depan rumah. Artinya di tamannya, di kebunnya, di dekat rumah. Semua pasti punya. Dan di kampung itu nggak ada yang punya kamar mandi. Itu waktu lagi main, kemudian kita istirahat di satu musola, minta izin. Ada kakek-kakek umur 60 tahun, diizinin kita di musolahnya, kita istirahat, kita ngobrol-ngobrol. Nih kakek akhirnya keluar, di depan itu sungai. Itu kakek keluar, dia buka baju, dia mandi di sungai. Jadi aktivitas kamar mandi di sungai. Kalau ada yang wudhu, ada yang mandi, ada yang buang air, ada yang nyuci beras, berasnya jadi nasi kuning itu, penuh dengan rempah-rempah, ya. Mandi selesai, kemudian dia wudhu selesai, naik ke atas. Pas naik, waktu turun nggak kelihatan. Pas naik, rudal Rusianya kelihatan, AK-47, alat tempur, ya, itu kelihatan, ditutupin sama tangannya, dibekep. Naik ke atas, kemudian diambil pakaian, dipakai, baru naik ke musola, sholat. Teman saya bilang, Pak, sholatnya nggak sah. Lu kenapa? Bapak udah wudhu belum? Udah di bawah. Pas naik, Bapak pegang kemaluan, hukumnya batal. Dalam ilmu fikih, megang kemaluan sengaja nggak sengaja, punya sendiri, punya orang. Wah, pikirannya di kemana-mana nih. Jangan traveling dulu. Punya orang itu biasanya orang tua punya anak nggak? Kadang anaknya masih kecil pengen dicebokin, kan punya orang namanya. Paham? Nah, itu bisa membatalkan wudhu. Kalau misalnya megangnya pakai telapak tangan, ulbutunul asabi dan sebagainya, itu termasuk telapak tangan. Itu ada pengertiannya bagaimana caranya. Kalau pakai
Ini punggung tangan nggak batal, cuman kalau pakai dalam tangan batal. Paham? Bapak tadi pegang batal. Saya ngeliatin doang. Ini teman-teman saya berdebat nih sama kakek-kakek nih. Apa kata kakek-kakek, ngegas dia. Anak kecil jangan sok tahu. Dibetak teman-teman saya. Anak kecil jangan sok tahu. Cuman ada kalimat yang bikin saya termenung. Sampai detik ini masih mikir juga, bener juga. Apa itu kalimat? Di bawah sholat boleh, masa dipegang nggak boleh? Tunggu dulu. Saya pikirin, di bawah sholat boleh nggak? Masa dipegang nggak boleh? Betul juga kata dia. Baik, dibawa sholat boleh, dipegang kok nggak boleh ya? Berdebat deh anak dua nih, anak-anak sama orang tua. Nggak bisa pak, tutup ini fikih, begini, macam-macam panjang lebar debat sama orang yang nggak ngerti hukum, sama orang yang nggak bisa baca tulis dan sebagainya, percuma. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Jawabul bukhala as-sukut. Jawaban buat orang-orang bodoh cukup diem, nggak usah dihawil, nggak usah direspon. Paham? Saya liatin, nih kalau saya liatin mulu debat nih bisa sebulan di sini nih. Lalu kemudian akhirnya saya bilang, Pak, Bapak benar. Saya malah dukung, Bapak benar. Itu teman saya langsung lihat, wah sesat Habib satu nih. Tapi ada ilmu baru. Itu Bapak ngomong apa? Nih baru orang pinter nih. Tuh. Apa ilmu barunya? Nih, garis. Apa ilmu barunya? Ketika orang bodoh didukung kebodohannya, maka si bodoh akan memberikan pujian kepada yang mendukungnya. Paham? BBM naik, orang pada demo. Ada satu rakyat, ini baru pemerintah bagus, naikin terus pak. Baru ini rakyat cerdas. Paham? Paham? Ya, paham gak ente? Jadi ketika orang bodoh didukung kebodohannya, maka si bodoh akan memberikan pujian kepada yang mendukungnya. Paham? Itu pasti betul deh. Coba aja kalau ada orang bodoh ngaco-ngaco, ente dukung. Ah ini baru nih. Ah ente didukung. Ah ini baru orang pinter. Begitu. Paham ya? Itu tadi contoh doang. Itu masalah BBM nggak masuk ini. Ini direkam, takutin ntar Intel nyampe rumah. Ya gampang kalau Intel nyampe ke rumah kasih rokok sama kopi, udah. Ajak ngobrol yang lain aja udah. Udah selesai. Saya bilang, Bapak benar. Dipuji saya, ini baru anak cerdas. Teman-teman saya bingung. Saya bilang tunggu. Bapak benar, teman saya juga benar Pak. Nah coba deh kasih tahu, jelasin. Nah kalau ini baru nih, saya percaya anak pinter nih tuh. Saya bilang, Pak, teman saya betul. Di bawah sholat boleh, dipegang nggak boleh Pak. Itu memang ada pendapat itu. Tapi Bapak juga betul ada pendapatnya Pak. Nah kasih tahu deh, biar pada cerdas nih teman-temannya. Begituin. Saya bilang, memang Bapak ini betul. Dipegang nggak batal. Dipegang boleh, cuman nggak boleh dibawa sholat. Kebalikannya itu. Maksudnya deh bagaimana? Ya nggak tahu Bapak, taruh aja atas piring kalau pengen sholat. Saya bilang gitu. Kata si Bapak bilang apa? Mikir langsung. Wah berat juga. Aman ini percaya, berat juga. Saya bilang, kenapa Pak? Takut ya digondol kucing ya? Saya bilang. Apa kata si kakek? Enggak, saya nggak takut kalau itu. Kenapa? Kucingnya suka main depan rumah saya, pasti ketangkep. Yang saya takut lupa naro. Bener juga saya bilang. Orang bahayanya lupa naro. Kalau udah lupa naro, ingatnya sebulan bisa setahun lagi Bu. Betul apa enggak? Tadi perasaan naruh gunting kuku di sini, itu bisa ketemunya sebulan kalau nggak setahun lagi tuh. Nah dia begitu. Kalau saya lupa naruh, apalagi umur 60, gampang lupa. Lupa naruh takutnya setahun lagi baru inget. Tapi kalau digondol kucing main di depan rumah saya doang, pasti ketangkep. Ya sehari main ketangkep. Kalau bawa-bawa masih juga agak nalar saya. Nah itulah orang kalau udah pelosok banget tuh. Artinya apa? Dia lakukan hal semacam itu. Dari cerita ini, tadi usianya berapa? Dan dia bilang, saya tanya, ini kayak begini mulai kapan Pak? Dari semenjak kecil dan semua orang kampung begini. Wudhu, naik, dipegang, kemudian pakai pakaian. Anda bayangin berarti setiap sholat gak pernah sah. Bayangin 60 tahun. Baik, kita hitung-hitungan. 60 tahun usianya dia. Yang gak enak kalau saya tanya ihtilamnya kapan. Karena orang balik itu dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, ihtilam atau mimpi basah. Kondisi yang kedua, dia itu dengan umur. Saya tanya, Bapak mimpi basah umur berapa? Gak enak, gak etis. Akhirnya kita ambil dengan usia baik 15 tahun usia. 60 kurang 15 berapa? 60 kurang 15. Nggak ada yang bisa ngitung. Baik, saya kasih lebih mudah. 60.000 kurang 15.000. Biasa itu kalau hitung duit pinter nih. Berapa?
45. Baik, berarti 45 tahun ibadah nggak pernah sah dan wajib untuk Kira-kira susah nggak untuk 45 tahun? Berat nggak kira-kira? Timbul satu pertanyaan, Beb, bukankah agama ini mempermudah bukan mempersulit? Kalau begini jadi sulit. Jawabannya apa? Anda yang mempersulit diri Anda. Coba Anda nggak tinggalin sholat, Anda nggak bakal goldo. Yang mempersulit siapa? Bukan agama, Anda sendiri. Paham? Nah, maka kalau sebab itu, jadi kalau misalnya kita meninggalkan sholat, godok sholatnya, wajib untuk digodok. 60 tahun, 45 tahun dia sholat gak pernah sah. Kenapa? Sebabnya gara-gara nggak tahu Maka oleh sebab itu ya ikhwan rahimakumullah, ayo, walaupun majlis, walaupun daripada semua majlis banyak ditutup, atau nih manhajus sholihin tutup gak? Libur Ramadan, libur bertawakuf. Semua majlis-majlis memang ditutup, ya, majlis-majlis ditutup, diliburkan sementara. Tapi bukan berarti kita juga libur ngaji. Banyak majlis-majlis juga yang masih membuka apa? Kelas-kelas Ramadan, hadirin. Majlis-majlis Ramadan, hadirin. Jangan males. Loh, kebanyakan Ramadan sekarang ngejar takjil mulu. Na'udzubillahi min. Ayo ngaji. Sholat bisa selamat kalau ada Begitu juga puasa bisa selamat kalau ada ilmunya. Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa, tapi dapatnya apa? Lapar dan haus. Bahkan ada yang lebih parah, udah dapat lapar, dapat haus, dapat dosa, nggak dapat pahala lagi. Nggak dapat pahala, dapat dosa. Sama analoginya begini gambarnya, orang kerja banting tulang, capek-capek, giliran dikasih gaji nolak. Nggak, Pak, saya nggak mau dapat gaji, saya mau bayar denda aja. Kira-kira orang pintar apa orang bodoh nih? Pintar apa bodoh? Wah, beleguk ini mah, kan bodoh lagi. Kerja banting tulang nggak mau nerima gaji, maunya bayar denda, bahlul. Nah, itulah orang-orang bodoh itu ada nanti bulan puasa. Puasanya sah, tapi nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Siapa? Yang pertama, orang yang suka bohong, al-kadzbu, para pembohong. Lagi puasa bohong, batal pahala puasa, maka dia juga mendapatkan Yang kedua, siapa? Yang suka ngadu domba. Yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat, ghibah. Nah, mulut lancip nih. Lo biasanya kalau puasa suka ngobrol deh, suka ngomongin orang. Ya, hati-hati tuh. Ya, hati-hati. Yang kelima, nadra bi syahwat, orang yang ngelihat dengan syahwat. Walaupun ngelihat tembok syahwat, batal pahala puasanya. Wah, kelainan tuh orang. Banyak orang kelainan sekarang. Emang ada? Banyak. Nggak mungkin. Siapa bilang? 8 tahun yang lalu saya pernah nonton berita, seekor sapi diperkosa sampai hamil. Kemudian di Jawa Tengah atau di Jakarta saya juga pernah ngeliat berita apa, bebek diperkosa sampai bertelur. Saya nungguin netes mirip siapa nanti. Itu kejadian. Hewan saja dihajar juga sama dia, apalagi tembok. Lo orang zaman sekarang kalau sedeng nggak tanggung-tanggung. Innalillahi wa inna ilaihi. Hati-hati, semua itu dijaga. Kita nggak tahu itu kalau nggak punya maka ayo ngaji. Saya yakin Ustaz Syahid Joban dan juga saudara-saudara yang ada kelas-kelas Ramadan, kiai-kiai ada kelas-kelas Ramadan, hadirin pengajiannya. Untuk apa? Supaya kita dapat ilmu, ibadah kita selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Farhatani lis-shaim, 2 kebahagiaan bagi orang yang puasa. Farhatun indal muftir, kebahagiaan pertama Allah berikan ketika berbuka. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Nih, lihat. Kita belum puasa nih. Di luar puasa, belum Ramadan, lihat kolak biasa aja, melihat marjan biasa aja, melihat bakwan biasa aja. Tapi masuk bulan puasa, pengen buka, coba liatin kolak dah. Wah, girang banget. Betul apa enggak? Coba liatin gorengan, Masya Allah, berseri-seri mukanya. Allah kasih tuh kebahagiaan buat orang yang puasa. Paham? Tapi betul, ada orang yang apa, mokel tuh batalin puasa, apa bahasa Sundanya? Hah? Ya itulah, susah banget nyebutnya. Ya, ada orang yang batalin puasa, pas buka puasa ikut, tetap gak ada kebahagiaan. Dia ngeliat yang lain-lain disuguhin biasa aja, tapi buat orang yang puasa ada kebahagiaan. Itu daripada apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan yang kedua diberikan oleh Allah, diizinkan untuk berjumpa dengan Allah di dalam sorga. Jadi kenikmatan di dalam sorga
Itu banyak nikmat dalam sorga. Di dalam sorga, Masya Allah, kenikmatannya luar biasa, keindahan luar biasa. Sampai di dalam sorga ada pohon, kalau bergesekan ranting demi ranting ngeluarin suara. Suara itu kalau didengar sama orang-orang di sekitar pohon, orang itu akan terbang di mabuk kepayang 1000 tahun karena indahnya suara ranting pohon. Di dalam sorga, bukan di Purwakarta, di dalam sorga 1000 tahun gak tanggung-tanggung. Itu baru ranting pohon, bagaimana batuknya bidadari. Masya Allah, paham? Nggak usah dibayangin, ntar gila ente. Itu di dalam sorga. Kenikmatan tertinggi yaitu apa? Setiap Jumat Allah Ta'ala memberikan izin kepada orang-orang ahli jannah, orang-orang penghuni sorga yang dipilih sama Allah, bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kenikmatan tertinggi, dan Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang puasanya rajin, yang puasanya sah, yang puasanya bagus. Paham? Nah, maka oleh sebab itu ayo dijaga baik-baik puasanya. 5 hal itu hindarin, jangan sampai kita buat perlakuan macam begitu. Puasanya dibagusin. Perempuan hati-hati, perempuan itu adalah makhluk yang paling gampang masuk surga, paling gampang juga masuk neraka. Itu perempuan. Mau masuk surga gampang perempuan. 4. Pertama apa? Sholat. Kedua, puasa. Ketiga, nutup aurat. Yang keempat, taat sama suami. Selesai masuk surga. Nggak perlu jihad, nggak perlu cari nafkah. Laki-laki pengen masuk surga susah, mesti taat sama orang tua, nafkah kepada anak dan istri, tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, ke medan tempur dan lain sebagainya. Mau masuk surga banyak syaratnya. Perempuan mah gampang. Tapi ingat, yang mudah nggak cuma satu jalur, jalur lain juga mudah. Apa? Gampang masuk neraka. Nabi pernah kasih tahu kenapa perempuan banyak di dalam neraka nih, gara-gara apa? Mulutnya nggak kejaga. Betul apa enggak? Introspeksi diri aja. Bapak-bapak kalau nongkrong gak bakal ngomongin orang, gak bakal kudut, ngehuleng, ngopi. Pokoknya kalau bapak-bapak nongkrong gak jelas lah hidupnya. Apa yang dia omongin gak ngerti, gak jelas. Tapi kalau ibu-ibu udah nongkrong, Masya Allah, aib satu dunia dibicarain sama dia. Betul apa enggak? Bu, tukang sayur orang luar datang ke kampung kita nggak kenal siapa-siapa, gara-gara ibu sampai kenal nama RT-nya, Bu. Datang tukang sayur belanja, ibu-ibu udah ngumpul, megangnya si kangkung, yang dibicarain tetangga. Bu, tahu nggak tuh tetangga kita masa beli kulkas 2 pintu padahal kan cuman buru cuci doang, ada aja duitnya, jangan-jangan miara tuyul. Tuh ibu-ibu kerjaannya tuh. Oh gitu ya, iya saya dengar juga Pak RT selingkuh. Ibu-ibu kerjaannya. Masya Allah. Anda ngaku nggak ngaku begitu udah keadaannya. Pokoknya nih tukang sayur nih, gerobaknya di tangan ibu-ibu berubah jadi meja bundar, tempat pertukaran informasi. Ya itu sudah tukang sayur dari nggak kenal nih hansip namanya siapa, RT selingkuh sama siapa, sampai paham gara-gara ngadepin ibu-ibu. Betul apa enggak? Itu udah kodrat, Bu. Itu udah kodrat. Jadi artinya apa? Nabi sudah kasih isyarat perempuan masuk ke dalam neraka gara-gara cangkem. Kalau kata orang Jawa bilang apa, orang sini bilang? Hah? Congor. Masa congor juga di sini? Ya pokoknya karena gara-gara mulut. Gara-gara mu hati-hati, Allah fil lisan. Salamatul insan fi hifdil. Selamatnya manusia dari menjaga ucapan. Negara bisa berantem, bisa perang gara-gara ngomong, gara-gara mulut. Rumah tangga bisa berantem gara-gara mulut. Kemudian apa lagi? Tawuran antar sekolah gara-gara mulut. Tawuran antar kampung gara-gara mulut. Mulut tuh hati-hati. Anda bisa berucap, tapi ingat, apa yang Anda ucapkan tidak bisa Anda tarik kembali. Hati-hati. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya ibadah yang dia ciptakan. Apa? Puasa ngomong. Dia basuh, ambil batu kecil-kecil, dicuci, kemudian dikemu. Apa dikemu di sini nih? Ditaruh di dalam mulut. Apa? Ya itu, pokoknya gampang aja udah. Dikemu, ditaruh di mulut. Biar apa? Biar nggak ngomongin orang. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ibu boleh coba ambil 3 batu bata, masukin mulut. Saya jamin nggak bakal ngomongin orang udah. Paham ya? Nah itu caranya sampai begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jaga diri jangan sampai ngomongin orang.
Maka oleh sebab itu orang zaman sekarang pinter cari aib orang lain tapi lupa dengan aib dirinya sendiri. Kalau ngeliat orang lain, ih lihat tuh celananya bolongnya dikit, tapi dia keluar nggak pakai celana, itu orang zaman sekarang. Paham? Itu orang zaman sekarang. Hati-hati. Puasa jaga baik-baik. Bagaimana cara ngejaga diri? Banyakin baca karena di bulan puasa Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Bu, yang dijadiin contoh itu orang-orang baik, Pak. Yang dijadiin contoh orang-orang baik. Lihat Robiatul Dawiyah, sumur hidup 7.000 kali hatam. Ibu udah berapa kali hatam? Berapa, Bu? Ikro nggak hatam-hatam, Beb? Masih 4. Oh ya udah. Semangat, Bu, ya. Semangat Ramadan ini hatamkan Quran. Ambil target. Tanya anaknya, ayo hatamin Quran. Jangan ibu uncang-uncang kaki, anaknya nggak pernah hatamin Quran, biasa aja hidupnya. Masya Allah, nggak punya namanya apa? Nggak punya himmah, nggak punya semangat dalam diri. Naudzubillahi min dzalik. Rabi'atul Adawiyah 7.000 kali. Habib Ahmad Al-Mahdhar 12.000 kali. Ada yang mengatakan 8.000 kali hatam. Imam Ahmad Ar-Rifai 4.000 kali hatam. Ketika 3 hari dalam keadaan sakit keras dia baca Quran 4.000 kali hatam. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang pertama kali dijulukan As-Segaf, pagi 4 kali hatam, sore 4 kali hatam, sehari 8 kali hatam. Di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan 1 rakaat 1 kali hatam, sholat fardu maupun sholat sunnah. Tinggal anda jumlah saja. Sehari semalam sholat fardu aja udah 17, qobliyah ba'diyah 12, kemudian taraweh 20, witir 11, kalau kita 3 ya. Kemudian apa? Belum tasbih, belum hajat, belum ini, belum itu dan sebagainya. Sehari semalam puluhan kali hatam, kali sebulan. Itu mereka orang-orang ahlul Quran, mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Nah ini disampaikan bukan membuat kita wah nggak mungkin pesimis. Jangan. Cerita ini disampaikan kalau mereka bisa, kita juga bisa. Cuman kenapa mereka bisa? Mereka punya semangat, kita nggak punya. Paham? Mereka punya semangat dan mereka itu bisa karena terbiasa. Mereka sudah biasakan ngaji Quran. Kalau kita kan enggak. Kita bukan biasa ngaji Quran, baca apa? Chat mantan. Itu yang dibiasakan. Jangan. Mengaji Quran yang banyak, ngaji Quran yang Al-Quran penyelamat kita. Kenapa banyak penista Al-Quran banyak sekarang? Selain daripada mereka itu timbul untuk menista Al-Quran, tapi ada lagi yang lebih parah. Apa? Kita sendiri nggak perhatian dengan Al-Quran. Orang Islamnya nggak ngaji Quran, orang Islamnya nggak mau tahu Al-Quran. Akhirnya timbul penista-penista Al-Quran. Allah timbulkan supaya untuk memberitahu kepada kalian, ayo bangun umat Islam, ngaji Qurannya, baca Qurannya, sehingga punya semangat untuk menjaga Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, dipanjangkan usia kita oleh Allah sampai ke bulan Ramadan, ngaji Quran dengan baik, ngaji Quran dengan bagus, dan insyaallah mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan baik, kita wafat dalam keadaan baik, dan dibangkitkan bersama orang-orang terbaik di dalam surga yang terbaik. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza min alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.